Selamat datang di mata kuliah Elektronika Dasar. Saat ini kita akan masuk ke materi tentang semikonduktor. Jadi sebelum kita masuk ke semikonduktor, kita review dulu ya dengan jenis penghantar yang lain, karena semikonduktor ini merupakan salah satu dari jenis konduktor. Mungkin kita sebelumnya sudah mengenal tentang konduktor ya. Konduktor dimana dia adalah sebagai penghantar yang baik, penghantar listrik, penghantar panas, dan biasanya kita menggunakan bahan logam, kemudian atau mungkin air ya yang bersifat konduktor, dan dia kalau dalam keseharian kita bentuk sebagai kabel tembaga, kemudian kabel yang lainnya ya. Ini konduktor menghantarkan listrik dengan baik. Sementara isolator, isolator ini adalah penghantar listrik yang buruk, atau dia sebagai penghambat blok, yang tukang blok untuk panas maupun listrik. Dan kita yang mengenal yang sebagai isolator seperti plastik, kemudian kayu, dan bahan-bahan lainnya yang non logam. Nah, di antara kedua ini ada yang disebut dengan semikonduktor. Nah, semikonduktor ini merupakan dia bersifat konduktor dan isolator sekaligus. Hanya saja nanti ada karakteristik yang bagaimana dia bersifat konduktor dan bagaimana dia akan menjadi isolator. Nah, selain itu dengan konduktor dan isolator ini kita bisa mengalihkan listrik jika punya kabel ini. Kita bisa mengalihkan listrik ke sana dan ke sini. Sementara kalau isolator ya, kita akan memblok listrik, jadi tidak akan ada yang masuk ke sini seperti itu. Sementara semikonduktor ini dia hanya bisa mengalirkan listrik ke satu arah. Ke arah sebaliknya dia bersifat isolator. Nah, kenapa ada semikonduktor ini? Kalau teman-teman review ya di mata kuliah sistem komputer. Nah, ini adalah komputer dari zaman tahun 56-an. Dengan komputer sebesar ini hanya memuat 5 MB. Ya. Kalau teman-teman kenal dengan disket ya. Disket teman-teman bisa cari ya. Nah, ini juga tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas yang cukup kecil dibandingkan dengan ukurannya. Bandingkan dengan sekarang ini ya, SD card. Dulu sebelum ada ini ada USB kemudian ada disket. Nah, setelah disket itu dia berkembang jadi USB pun kapasitasnya juga belum sebesar sekarang. Nah, sekarang yang lebih kecil dari USB adalah SD card, atau mungkin teman-teman micro SD gitu ya. Itu kan ukurannya kecil sekali ya, tapi kapasitasnya luar biasa. Dan dibandingkan dengan ini aja, ini hanya 5 MB, ini 64 GB. Itu jauh sekali kan dengan ukuran yang berbanding terbalik. Ini kan eksponensial banget ya, dari segi ukuran dan segi kapasitas. Nah, apa yang membedakan kedua ini? Itu tadi semikonduktor lah yang berperan dalam perkembangan teknologi ini. Kalau teman-teman belajar tentang apa itu komputer, isinya apa saja, teman-teman akan ketemu dengan CPU, ALU, kemudian memori, dan storage penyimpanan seperti itu kan. Nah, yang membangun CPU itu apa? Membangun memori itu apa? Komponen dasar dari komputer Anda yang paling dasar itu apa? Yaitu semikonduktor. Nanti teman-teman bisa bisa sambil dipelajari bagaimana sih cara kerja dari semikonduktor sehingga dia bisa membuat komponen-komponen di komputer kita bekerja seperti itu. Baik. Nah, semikonduktor itu apa sebenarnya? Nah, semikonduktor itu yang paling umum yang kita gunakan adalah silikon dan germanium. Nah, dari sini
sebenarnya akan banyak sebenarnya dari satu jenis. Kalau teman-teman belajar di kimia tentang periodic table, kesamaannya dan ini ya, elektron valensinya. Elektron valensinya di tiap-tiap atom itu 4 di bagian terluarnya. Dan ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk ini ya, bahan semikonduktor. Jadi sebenarnya bahan semikonduktor itu unik ya, karena berdasarkan sifat-sifat dari tingkat atomnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contohnya ya, silikon dengan germanium yang paling sering digunakan yaitu silikon. Germanium digunakan tapi lebih sedikit daripada silikon. Nah, kalau kita lihat ini adalah inti atom, kemudian elektrovalensinya yang paling luar ini adalah di ini ya, layar 3, sementara di germanium dia ada di layar 4. Otomatis ketika dia di paling luar, energinya juga lebih tinggi, jadi dia akan lebih mudah untuk lepas elektron-elektron yang paling luar ini, karena dia lebih keluar, lebih jauh dari intinya. Nah, dibandingkan dengan germanium, silikon ini lebih ini ya, lebih stabil istilahnya, tapi lebih bisa digunakan. Karena itu kalau teman-teman nanti mencari bahan semikonduktor itu lebih banyak menggunakan dengan silikon. Nah, ini dari segi ini ya, bahan dari jenis semikonduktor dari level atomnya gitu. Nanti kalau teman-teman nanti lihat di periodic table ketika pelajaran kimia, nanti teman-teman lihat ya, ini dari elektron valensinya. Nah, ini jadi tadi kan ini 4 ya, 4 elektron keluar. Jika dia bergabung dengan beberapa dengan atom-atom yang lain, maka ini akan bonding ya, akan terikat kuat yaitu. Jadi elektronnya akan saling melengkapi, dua atau lebihnya ya, di antara atom satu dengan atom yang lainnya. Ini jadi bondingnya. Jadi ada keterikatan elektron-elektronnya antara dua atau lebih dari atom silikon. Dan ini silikon murni seperti ini kita sebut sebagai semikonduktor intrinsik. Jadi yang pure silikon itu termasuk dari semikonduktor intrinsik, pure ya. Jadi penamaannya sebenarnya dari segi kemurniannya. Yang intrinsik merupakan semikonduktor yang pure silikon. Nah, ini kalau dari atomiknya ya, dari segi atomnya. Nah, kalau dari segi level energinya, nah tadi kan saya sebutkan kalau yang paling luar itu level energinya sebenarnya makin tinggi, dan dia ada kecenderungan untuk bisa lompat ke level energi yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini ini adalah intinya, kemudian ada level energi 1, level energi 2, level energi 3. Dan di sini ada energi gap. Jadi dia membutuhkan energi kembali untuk bisa naik ke konduktor band. Jadi ada paling tinggi ini konduktor band, conduction band. Jadi pada atom silikon dia masih ada berada di bawah conduction band gitu. Jadi dia perlu energi yang bisa mendorong untuk masuk ke energi band conduction band ini gitu. Jadi ini ya, alur dari elektronnya, begitu elektronnya satu ini dia keluar, nah gini, maka dia akan meninggalkan hole gitu. Kemudian di sini akan kedorong lagi ke atom-atom berikutnya dan seterusnya. Jadi akan ada istilahnya pergerakan dari elektron-elektron yang saling meninggalkan. Ketika elektron pergi, dia akan meninggalkan hole. Nah, kemudian dia berikutnya akan mendorong juga elektron yang ada di sini, kemudian akan keluar menjadi elektron bebas. Ini yang menyebabkan dia
bisa lompat. Misalnya lompat itu adalah suhu. Jadi pada semikonduktor itu dia ketika suhunya pada 0 derajat Kelvin ya, dia akan bersifat istilahnya elektronnya tidak akan stay di tempat, tidak akan lompat ya, lari meninggalkan bandnya atau orbitnya. Tapi begitu dia masuk ke suhu ruangan, maka ada energi yang mendorong elektron-elektron yang ada di orbit luar ini keluar dan akan meninggalkan hole-hole yang dimana nanti dia akan diisi lagi oleh elektron yang terdekat dengan atom tersebut. Nah ini, jadi kalau insulator antara orbit dan terluar atau band valensi itu sangat jauh. Jadi tidak memungkinkan untuk elektron yang ada di orbit terluar dari suatu atom tuh melompat ke conduction band. Sangat jauh, jadi butuh energi yang luar biasa. Sementara semikonduktor gapnya kecil, dan ini masih bisa memungkinkan untuk elektron yang ada di orbit yang terluar untuk bisa lompat ke conduction band. Sementara kalau konduktor antara valensi band sama conduction band dia malah nyatu ya, jadi overlap, dan ini dia bisa membentuk jadi energi band gabungan ya, jadi menjadi energi band yang besar seperti itu. Ini konduktor, jadi tanpa dia lompat pun banyak elektron bebas, sehingga dengan mudahnya akan lompat ke sini kemudian kembali lagi dalam proses imbalancing ya, recombination elektron. Jadi dimana elektron yang lompat akan meninggalkan hole ya, bagiannya positif, kemudian ketika dia jenuh di atas dia akan kembali lagi seperti itu. Nah, kita mungkin nanti teman-teman bisa searching kembali ya berdasarkan teori kimianya. Saya tidak bisa membahas di sini terlalu dalam karena juga saya belum menguasai total terhadap ilmu kimianya. Seperti itu. Kita lihat dari teori elektronikanya saja, seperti itu. Nah, ya ini ya. Nah, tadi kita sebut semikonduktor intrinsik itu ada di sini di periode tabel yang ini ya, kelompok 14. Di sini ada silikon, ini ada germanium, dan seterusnya. Yang biasa digunakan ini ya, silikon dan germanium. Nah, nanti ada sebelahnya ini yang selisih lebih rendah 1 dan lebih tinggi 1. Nah, kebanyakan nanti kita bahas tentang ini ya, extrinsic, di mana extrinsic ini menggunakan produk tabel di kelompok 13 dan kelompok 15. Seperti itu. Nah, yang banyak digunakan untuk extrinsic adalah ini ya, boron, aluminium, kemudian ini fosfor, kemudian ini SB ini ya, sama yang nggak hafal ini. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana cara kerjanya. Oke, baik. Nah, baik. Ini semikonduktor tipe P ya. Kenapa disebut tipe P? Lihat, ini adalah boron dan gallium. Boron dan gallium ini ya. Nah, dia kenapa disebut tipe P? Karena positif. Dari sini, kalau misalnya ini elektron keluarnya adalah 4, ini elektron keluarnya adalah 3. Itu. Jadi kalau digambarkan bagian keluarnya hanya ada 3 ya elektronnya, dan dia ada kelebihan hole. Ya, ada bagian yang tidak ada elektronnya. Jadi kalau dia bergabung dengan Se ya, silikon ini ya, ada yang bergabungan gini, nanti akan ada satu yang kurang hole-nya. Jadi dia istilahnya ada hole itu sebenarnya bukan positif ya, tapi lebih ke
kalau dia dekat dengan elektron dia bisa menarik, tapi kalau jauh dia tidak bisa menarik dari elektron. Gambarannya nih ya. Nah ini ya, ini maaf, ini adalah atom boron ya, yang memiliki ekivalensinya 3. Jadi ini ada hole-nya. Jadi prosesnya ini karena dia kekurangan elektron, maka dia lebih positif gitu. Jadi dia bisa menerima elektron lain. Itu. Oh iya, dalam proses ini, proses pemberian atom lain selain di antara silikon ini kita sebut sebagai doping, yaitu ya. Doping itu memberikan impuritas atau ketidakmurnian. Jadi adanya doping ini baik tipe P atau nanti tipe N akan ada kelebihan atau kekurangan dari elektron. Nah, kalau dalam kasus tipe P ini dia kekurangan elektron, tapi dia kelebihan hole. Ini nanti akan menjadi akseptor ya, Nanti dia akan lebih bisa menerima elektron sehingga dia bersifat positif ya. P ini stand for positif. Yang biasa digunakan adalah boron dan gallium. Nih, sama-sama nih ya. Ekivalensinya 3 nih. Ini yang di orbit luar adalah 3 gitu. Adalah boron. Kemudian yang berikutnya adalah tipe N dari negatif. Nih nih 5 ya. Jadi elektron valensinya ada 5, 23. Jadi ada kelebihan elektron yang 4 bergandengan dengan silikon yang lain, sementara ada kelebihan elektron. Jadi dia lebih positif. Jadi ada atom yang memiliki elektron bebas sehingga dia disebut sebagai atom donor. Semoga dapat dipahami. Nah, ini yang kita gunakan di p-n junction. Jadi yang sebelah sini adalah tipe P, sebelah sini adalah tipe N. Nah, kita tidak bisa menyebutnya sebagai jika ada 2 wadah yang berisi udara ya, udara 1, udara 2. Kalau kita buka ininya, kita buka batasnya gini, maka kita bisa memastikan bahwa udara 1 dan udara 2 ini akan bercampur seperti itu ya. Nah, ini kalau kita sifatnya udara. Jadi, tapi kalau di semikonduktor ini, tipe P dan tipe N dijadikan satu, dia tidak bisa serta-merta bercampur ya. Karena apa? Oke, ujung satu ini sebenarnya ini kan tipe P kan dia penerima ya, ada hole, lebih banyak hole-nya. Sementara yang tipe N lebih banyak elektronnya. Nah, sementara itu, hole ini tidak bisa menarik elektron jika dia berada di kondisi yang jauh. Dan tapi saat dia berdekatan seperti ini, dia bisa menarik. Karena itu bagian yang tengah ini yang lebih dekat antara negatif hole dengan negatif, maka dia akan bisa menyatu gitu. Karena itu dia hanya bisa menarik yang terdekat, tapi antara ini dengan ini dia tidak bisa menarik gitu. Dan tergantung dari kekuatan dari lompatan elektron ke hole, maka akan mempengaruhi dari besarnya yang disebut depletion region. Depletion region itu adalah skat atau barrier yang terbentuk antara tipe P dan tipe N ini ya. Ini adalah junctionnya yang kita sebut sebagai p-n junction gitu. Dan di sini kita lihat ya, ini adalah p-n junction yang tipe forward bias. Forward bias itu dimana dia tipe P connect ke positif dari tegangan, tipe N connect ke negatif dari sumber tegangan gitu. Jadi dia arusnya seperti ini. Mungkin teman-teman review kembali ya, bahwa arus itu sebenarnya arus itu berlawanan dengan arah dari elektron
Gitu. Jadi elektronnya akan bekerja sini. Elektronnya akan mengalir dari sini ke sini. Nah, karena ada elektron maka dia akan mendorong ke sini sehingga bisa ketemu hole. Sementara hole-nya akan lari ya dari sini, akan kedorong ke sini sehingga ketemu elektron. Jadilah dia arus bisa mengalir seperti itu. Ya. Jadi lebih ada dorongan dari elektronnya di sini ketemu hole, dan akhirnya hole yang di sini pun akan terdorong ke sini. Gitu. Sehingga depression yang terbentuk pun akan menjadi hilang karena terdorong dari ini ya, elektron di sini terdorong terus sehingga akan jadi ini ya, jadi netral lagi. Itu. Ini tentang forward bias. Jadi forward bias itu terjadi jika tipe P-nya connect ke positif, tipe E-nya connect ke negatif. Itu bisa dilihat ya. Ini alirannya seperti ini. Nah, sementara reverse bias kebalikan dari forward bias, di mana tipe N connect ke positif, tipe P connect ke negatif dari sumber tegangan. Nah, di sini ya, awalnya terbentuk dari barrier ya, awalnya sudah punya depression atau junctionnya. Kemudian begitu dialihkan arus, maka ini negatif ini akan mengisi dari hole-hole yang di sini. Hole-hole di sini akan terisi, sementara elektron di sini akan bertemu dengan hole, sehingga akan memperbesar depletion layernya. Karena itu, karena makin besar depletion layernya, maka arus tidak akan mengalir karena barriernya tinggi, tidak bisa menembus ini. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dengan menggabungkan tipe P dan tipe N ini, kita bisa melihat cara kerjanya bahwa arus bisa mengalir hanya di satu arah saja. Jadi untuk arah positif ke negatif, tapi untuk negatif ke positif tidak akan menghasilkan arus. Ya, mungkin demikian penjelasan tentang semikonduktor. Dan teman-teman mangga jika mau berdiskusi atau mungkin teman-teman bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin teman-teman ketahui dari sumber referensi yang lain. Ya, terima kasih. Kita bertemu lagi di topik pembahasan berikutnya.